Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan learning journal dari pertemuan keempat mata kuliah Public Speaking. Pada pertemuan ini kita membahas tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking, cara meningkatkan kemampuan public speaking, serta unsur-unsur dan strategi penyusunan public speaking. Baik, kita mulai dari metode dalam public speaking. Nah, dalam public speaking, ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh seorang pembicara. Metode yang pertama yaitu metode manuskrip, yang mana metode ini dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah ditulis secara lengkap. Biasanya, metode ini digunakan dalam acara yang resmi supaya penyampaian pesan lebih rapi dan terstruktur. Tetapi kekurangannya, kadang pembicara terlihat kurang komunikatif karena terlalu fokus membaca teks. Nah, metode yang kedua yaitu metode hafalan atau memoriter. Dalam metode ini, pembicara menghafal isi pidato yang akan disampaikan. Kelebihannya, dalam penyampaian bisa terdengar lancar. Tetapi kalau sampai lupa sedikit saja, biasanya pembicara bisa jadi bingung atau kehilangan alur pembicaraannya. Nah, metode yang ketiga yaitu metode spontanitas atau impromptu. Metode ini biasanya dilakukan ketika seseorang diminta berbicara secara tiba-tiba tanpa persiapan. Metode ini terasa lebih alami, tetapi bagi sebagian orang cukup sulit karena membutuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berpikir cepat. Nah, kemudian metode yang terakhir atau metode yang keempat yaitu metode ekstemporer. Dalam metode ini, pembicara tidak membaca naskah secara penuh, tetapi hanya menggunakan poin-poin penting atau kerangka materi. Metode ini biasanya lebih komunikatif karena pembicara bisa tetap terarah sekaligus berinteraksi dengan audiens. Selanjutnya, kita masuk ke teknik dalam public speaking. Ada beberapa teknik dasar yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah ice breaking atau pembukaan yang menarik. Hal ini penting untuk mencairkan suasana supaya audiens menjadi lebih fokus dan tertarik mendengarkan. Yang kedua adalah teknik vokal, seperti mengatur intonasi, volume suara, atau kejelasan saat berbicara. Dengan pengaturan vokal yang baik, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Kemudian, ada juga penggunaan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, serta kontak mata. Bahasa tubuh ini bisa membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Selain itu, dalam public speaking juga penting untuk mengenali audiens sebelum berbicara, membuat poin-poin materi agar penyampaian lebih terarah serta mampu mengatur waktu saat berbicara. Selanjutnya, kita membahas cara meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sering berlatih berbicara. Misalnya, berlatih di depan cermin atau mencoba berbicara di depan teman-teman. Semakin sering kita latihan, biasanya rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu mempersiapkan materi dengan baik. Jadi kita perlu memahami topik yang akan disampaikan dan membuat kerangka materi agar pembicara tidak keluar dari topik. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami supaya audiens bisa menangkap pesan yang kita sampaikan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata gitu, karena hal tersebut bisa membuat pembicara terlihat lebih percaya diri.
Nah, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi setelah berbicara, supaya kita tahu bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur dalam public speaking. Ada beberapa unsur penting dalam proses komunikasi saat berbicara di depan umum. Nah, yang pertama yaitu pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu audience, yaitu orang yang mendengarkan atau menerima pesan tersebut. Yang ketiga yaitu pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pembicara. Pesan ini bisa berupa kata-kata yang diucapkan maupun bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan nada suara. Yang keempat, yaitu media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya mikrofon, podium, atau media presentasi seperti PowerPoint. Nah, kemudian ada feedback atau umpan balik, yaitu respon dari audiens seperti pertanyaan, komentar, atau ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka itu memahami materi yang disampaikan. Selain itu juga ada gangguan komunikasi, misalnya suara bising atau kondisi ruangan yang kurang nyaman. Dan yang terakhir yaitu situasi seperti tempat, waktu, dan kondisi lingkungan saat proses komunikasi berlangsung. Terakhir, kita juga membahas tentang strategi penyusunan public speaking. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan pidato. Tujuan berbicara bisa untuk memberikan informasi, memperluas audiens, atau bahkan untuk menghibur. Yang kedua yaitu menganalisis audiens, misalnya memahami usia, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan informasi mereka. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan cara menyampaikan materi. Dan yang ketiga, yaitu menentukan topik dan ide pokok, supaya pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan terarah. Dan yang terakhir, yaitu menyusun kerangka pidato, yang biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Sebagian kesimpulan, public speaking ini bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga membangun metode, teknik, serta strategi yang tepat agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Dengan latihan rutin dan persiapan yang matang, kemampuan public speaking kita juga akan terus berkembang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Learning Journal pada pertemuan keempat mata kuliah Public Speaking. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.